Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kelas 8 SMP Islam An-Nawiyah, saya berharap sampai semua sudah dalam keadaan sholat 5 waktu, terus keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran daring lewat video channel Sina atau channel Sina SMP Islam An-Nawiyah. Teman-teman sekalian, kita akan menyampaikan target pembelajaran pelajaran PKN untuk kalian tahun ajaran 2020-2021. Jadi PKN yang kita targetkan untuk dipelajari ini adalah menyambung dari PKN yang kemarin sudah kalian pelajari di kelas 7. Kita coba mengingat sebentar bahwa PKN di kelas 7 bab pertama itu mempelajari tentang BPUPKI yang sidangnya dimulai tanggal 1 Juni tahun 1945, diceritakan dibentuk atas inisiatif janji kontrak politik, karena Jepang itu yang janji untuk memerdekakan Indonesia, terus banyak tuntutan dari bangsa Indonesia. Terus akhirnya pas ketepaan kalau nggak salah ulang tahun kaisarnya kita dijanjikan, terus terbentuklah BPUPKI yang anggotanya kalian sudah tahu dan kemarin juga masuk di pertanyaan. Lebih lanjut dari itu, setelah BPUPKI terus mulai dari penyusunan, terus penetapan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar, setelah proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus tahun 1945, satu hari berikutnya dasar negara yang hasilan rancangan dari BPUPKI terus di BPPKI itu disahkan. Maka hari ini kita akan melanjutkan tentang, coba dibuka mulai dari pertama, di situ ada bab-babnya tentang ini, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila menjadi dasar negara. Satu kali kita ulang, bab pertama yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum kita membaca atau mencari informasi lebih lanjut tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, perlu saya ingatkan kembali bahwa PPKN atau PKN itu adalah pelajaran yang sangat penting. Jadi bagaimanapun kita harus belajar bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik, maka harus belajar tentang PKN ini. Untuk menyemangati kalian mempelajari PKN ini, maka PKN ini adalah satu hal yang sangat penting supaya kita itu tahu betapa menjadi bangsa Indonesia ini sangat sulit dengan dilalui perjuangan. Kita bisa memahami bahwa itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyukuri, ikut-ikut bersyukur dengan dibentuknya negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 45 itu. Kita dijamin secara keamanan, secara kemerdekaan berpendapat dan lain sebagainya. Itu semua adalah jerih payah dari pahlawan-pahlawan kita. Maka dari itu kita juga harus sering-sering mendoakan. Biasa kalau di upacara kita mengheningkan cipta untuk membacakan Fatihah sesaat untuk para pendiri bangsa kita. Lebih lanjut,
kita juga harus menyukuri dengan cara yaitu merefleksikan itu mempraktekkan apa yang telah dirumuskan oleh mereka, apa yang telah disepakati oleh mereka. Jadi Pancasila menjadi dasar negara bangsa Indonesia ini, itu adalah sebuah konsensus besar, kesepakatan besar yang telah diambil oleh bangsa Indonesia. Dan ini sebuah kesepakatan yang sudah mati, sudah final. Seumpama itu ditulis, tintanya sudah habis dan kering, tidak bisa dihapus lagi. Maknanya apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar itu menjadi sebuah pola hidup, karakter jiwa bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita harus memahami itu lebih spesifik. Jadi di bab pertama memahami tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, ada huruf A di nomor 2, nanti kalian bisa baca-baca arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi kalau sampai pengen tahu persis arti kedudukan dan fungsi Pancasila, pasti sampai harus punya gambaran Pancasila itu apa. Pancasila itu ketuhanan bla 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 sampai 5 yang biasa kita sampaikan di baca bareng-bareng di setiap upacara. Itu bermakna untuk apa di dalam kehidupan kita. Ketika seperti itu, kita akan tahu persis arti kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut. Coba kita contohkan satu. Tanpa tahu Pancasila, tidak akan tahu fungsi dan kedudukan. Satu, Pancasila itu sebuah gambarnya yang tergambar di dalam Garuda itu sebuah konsensus atau persepakatan bersama. Persepakatan bersama itu maknanya berarti tidak boleh ada satupun orang yang keluar dari persepakatan tersebut. Jadi Pancasila akan menjadi dasar negara. Maka siapapun mereka yang hidup di bumi Indonesia tidak boleh mengingkari, tidak boleh keluar dari kesepakatan ini. Ini memang pas ya momennya Pancasila diuji. Pancasila ada beberapa orang yang menawarkan tentang bentuk negara khilafah dan lain sebagainya. Tak pikir itu akan harus kita tangkal dengan cara pemahaman kita bersama bahwa Pancasila, demokrasi, Undang-Undang Dasar 45 itu sebuah konsensus, sebuah kesepakatan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Dan kita itu berarti bukan anak ya, cucu, karena sudah 70 tahun lebih cucu. Nah, kita itu cucu para pendiri bangsa. Lalu cucu kok, maka mestinya harus ikut bapak dan ikut kakeknya. Kalau dikritik, sampai itu mau ikut-ikutan saja. Jawabnya tidak, karena sebuah kesepakatan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu adalah sebuah kesepakatan. Isi sepakatannya itu sudah mencerminkan semua kebutuhan kita di dalam kehidupan. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas kita itu manusia yang berketuhanan. Karena pikiran logis, kita itu hidup, pasti ada yang menghidupkan. Kita wujud, pasti ada yang wujudkan. Yang wujudkan siapa? Pastilah Tuhan. Terlepas dari Tuhan ini akan dinamai siapa, itu tergantung agamanya apa. Kalau kita semua beragama Islam, maka Tuhan atau yang mewujudkan kita dari tidak ada menjadi ada itu adalah Allah. Kalau di agama yang lain mereka beriktikad Tuhan yang mewujudkan mereka orang lain, itu biar saja, karena itu adalah sebuah iktikad yang kita secara kenegaraan, secara hukum negara diberi kebebasan di dalam mengiktikati
atau menjalankan itikaf masing-masing, tapi tetap dalam rangka bingkai ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, kalau kita memahami itu berarti kita akan tahu persis bahwa fungsi Pancasila yang silanya tadi ada 5. Pancasila itu panca itu maknanya apa? 5, sila itu sendi. Di sini juga diterangkan itu katanya diambil dari bukunya Sutasoma yang dari Nogorokarto Agomo. Nah, di sini ada itu tentang analisis dari asli kata Pancasila. Di sini Pancasila itu juga bisa berarti lain. Dulu pernah bangsa Indonesia itu punya sejarah tentang dilarang melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Sunan Ampel itu juga punya ajaran, yaitu Molimo. Jadi memang kata 5 atau 5 sendi kehidupan ini memang punya sejarah luar biasa, mulai dari zaman Jawa kuno ngantek zaman peradaban Islam itu. Mbah Sunan Ampel juga mempunyai ajaran, yaitu Molimo. Terus setelah sekian ratus tahun kita juga punya yaitu Pancasila. Jadi memang 5 sendi kehidupan itu memang erat banget dengan kita, dengan leluhur kita, dengan semua yang berhubungan dengan kita. Oh iya, kita agamanya Islam itu kan juga mempunyai 5 rukun, yaitu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, poso dan haji. Itu juga menjadi 5 pokok dalam kehidupan. Sholat juga 5 kali. Siapa yang belum sholat 5 kali silahkan dijuli sekarang juga, karena itu sudah wajib yang lalu, maka harus cepatnya dijuli. Jadi pokoknya Pancasila itu dari katanya saja itu sudah mendarah mendaging dari ajaran kita, leluhur kita dan sebagainya. Supaya kalian bisa mengerti bahwa kata Pancasila itu sangat penting. Ini karena tadi kita biar tahu arti penting dari kedudukan Pancasila. Lebih lanjut ketika Pancasila itu diuraikan dari sila pertama, yaitu jadi Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya tadi sempat tidak hafal, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita lanjut, coba kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sebuah rangkaian kata yang berarti memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu adalah sebuah logika yang saling, logika yang mestinya harus iya. Coba saja seumpama kita itu diatur oleh negara untuk saling ngemukul, itu kan dugi kita gak apa itu, apa-apaan ini, maksud harus memukul dan lain sebagainya. Terus tidak, ternyata agama kita mengatur bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka betapa sebuah kalimat yang bisa rasional, bisa gampang diterima oleh akal logis, dan ya memang harus seperti itu adanya. Ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sebuah kesepakatan yang berisi pengertian-pengertian yang bisa disepakati sepanjang zaman. Bukan berarti ini tidak bisa untuk dirubah atau tetapi sampai hari ini, mungkin sampai ratusan tahun ke depan, bahwa Pancasila ini masih sangat pas untuk diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
lanjut, lebih penting dari rangkaian kata kemanusiaan yang adil. Kata adil ini bukan berarti 50-50, 50-50, sampai separuh, bukan. Adil di sini itu adalah sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, sebuah kehidupan berkemanusiaan yang adil sesuai dengan porsi mereka masing-masing dan beradab. Beradab itu harus dengan adab yang baik, santun, dan bisa diterima oleh logika yang lumrah atau normal. Teman-teman sekalian, ini hanya dua saja yang kita bisa artikan betapa memang Pancasila itu sangat luar biasa isinya. Nah, ini kalian harus bisa memahami supaya kalian tahu persis kedudukannya nanti. Kalau sampai jadi pola pikirnya seperti ini, setiap kehidupan itu kan ada barang yang primer, sangat pokok, ada yang sekunder. Primer dalam kehidupan kelangsungan kehidupan kita mestinya makan. Oh, makan itu marai jadi gede. Oh, makan itu marai jadi awake dhewe sehat. Oh, Pancasila kuwi no Indonesia marai wong beragama, tidak ateis. Oh, di dalam Pancasila itu marai wong sak Indonesia Raya mulai saling mengajari saling menghormati kemanusiaan dengan cara yang adil dan beradab. Dari ini, berkemanusiaan, memanusiakan manusia dengan adil dan beradab. Itu sangat penting. Sampai kalau tidak sepertikan itu sampai tidak suka. Maka sampai harus melakukan itu dengan teman-teman kalian semua. Maka dari ini sampai akan ini sangat pokok. Akan tahu bahwa kedudukannya itu sangat pokok, sangat sakral atau sangat penting di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kalau kalian sudah tahu itu, terus fungsinya apa? Fungsinya adalah satu, biasa Pancasila menjadi dasar negara. Ya nak Pancasila yang tadi ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadi dasar bernegara. Coba kalian tak ajak berpikir, dasar rumah supaya rumah kita tetap bisa berdiri tegak. Pastilah ada pondasi. Negara kita itu ketika berdasar Pancasila fungsinya adalah untuk menguatkan negara kita. Jadi mulai nolak Pancasila kok ngantek digoyang, diutek-utek isine itu iso kacau kabeh, negara ini iso buyar. Kenapa? Karena fungsi Pancasila ini menjadi dasar negara. Mulai jangan berpikir nak ganti sesuatu, ganti komisori, itu jangan pernah berpikir seperti itu. Sila Pancasila diubah saja menjadi trisila, seperti yang kasus-kasus saat ini, trisila menjadi 3 sila saja atau bahkan menjadi 2 sila saja. Itu berarti memotong fondasi, akan berefek pada bangunan di atasnya. Bangunan yaitu bangsa Indonesia yang di atasnya ini akan goyah, bisa-bisa jatuh. Maka tidak boleh jadi merubah sebuah bangunan besar kok merubah dasarnya atau fondasinya. Ini akan terjungkal teman tersebut. Jadi maka secara teori Pancasila ini mestinya tidak boleh diamandemen, tidak boleh diganti, karena itu sudah konsensus kesepakatan awal para pendiri bangsa. Terus ini kan hanya buatan manusia, tidak relevan dari zaman ke zaman dan seterusnya. Kalau gitu ya udah rubah saja di bagian atasnya. Kalau mau merubah fondasinya berarti membubarkan Indonesia, dan itu semua tidak pasti tidak diinginkan, karena membubarkan bangsa Indonesia itu suatu hal yang kita harus lawan.
Maka dari itu teman-teman sekalian, sampai hari ini sudah kita sampaikan bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi ini semacam kayak ringkasan ya. Jadi kalau pengen memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, sampai harus tahu arti kedudukan dan fungsinya. Jadi arti Pancasila itu sampai artikan satu sila sampai sila 1 sampai sila ke-5 dengan cara mengamati, diamati. Lah yo Indonesia itu kabeh njagono, oh berarti iki apa? Mengamalkan sila pertama. Nah ana wong ra beragama berarti tidak punya aturan hidup, oh berarti beragama itu penting. Oh berarti ketika beragama penting, oh berarti Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu benar adanya. Terus setelah itu sampai harus menanya. Jadi mengamati itu maknanya kan melihat, mendengar, itu mengamati. Setelah itu mesti ada informasi yang masuk. Ketika ada informasi masuk, coba ditanyakan informasi itu bagaimana. Minimal menanya benar atau tidak. Jadi sampai mengamati dulu. Contoh langsung ya, mengamati. Oh kabeh wong kok beragama ya? Tanya saja, ini benar atau tidak. Oh mestinya akan menjawab, mempunyai jawaban, atau mungkin tidak mempunyai jawaban. Ketika tidak mempunyai jawaban, berarti sudahlah sekaligus lengkap informasi apa saja, mengumpulkan informasi. Kumpulkan saja informasi iki agama iki. Jadi pengamatan dari wong kabeh beragama, ternyata agamanya ada yang beda-beda, berarti sampai akan mendapatkan informasi, mengumpulkan informasi. Semua manusia tadi di Indonesia beragama, agamanya berbeda-beda, tempat ibadahnya pun beda-beda, cara mereka beda-beda, waktunya berbeda-beda. Informasi-informasi itu harus dinalar. Oh kemarin mau Pak nyembelih pedus, kebun dan lain sebagainya banyak sekali. Oh ternyata itu adalah sebuah ritual ibadah untuk orang Islam yang kita semua lakukan. Pokoknya dinalar itu maknanya merespon informasi yang kita dapat dengan pendapat kita. Itu menalar. Tak ulang, jadi menalar itu adalah merespon itu bukan berarti menyangkal. Merespon itu menanggapi informasi yang kalian tak dikumpulkan dengan nalar kita. Contoh tadi, lalu beribadah, iki sholatnya nggak masjid, iki ibadahnya nggak gereja, iki apa, itu kan sebuah informasi banyak. Terus kita nalar, oh yo pantes, ngajar wong Islam ibadahnya kudu di masjid. Oh pantes iki ngibadahi dino minggu. Oh berarti iki wong Kristen. Oh pantes. Lho mereka kok gak kumpul ya? Oh ya pantes wong mereka aja beda-beda lah. Itu maknanya apa? Merespon. Setelah kalian merespon, itu maknanya menanggapi sesuai logika sampean. Satu kali lagi tak kandani, logika kita itu tidak pasti benar adanya. Maka kita membutuhkan untuk mengkomunikasikan ke orang lain. Mengkomunikasikan itu maknanya adalah mencoba untuk mengutarakan pendapat kita ke orang lain dengan siap menerima pendapat orang lain. Tak balik lagi, mengkomunikasikan informasi yang telah kita nalar tadi adalah menyampaikan pendapat kita ke orang lain dengan konsekuensi menerima pendapat orang lain. Oh ternyata pemahamannya seperti ini. Oh ternyata pemahaman Sobat Sigit seperti ini. Maka dari itu teman-teman, informasi ini dari bab memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, mengamati semuanya tentang kandungan sila-sila tersebut, terus menanya, terus mengumpulkan informasi, terus menalar tadi, terus mengomunikasikan. Maka hasil evaluasinya pasti tidak sama, karena nalarnya orang beda-beda, pasti tidak sama.
Tidak samanya itu dalam pengungkapan, dalam mengungkapkan itu tidak sama, boleh itu tidak sama. Tetapi pada pokoknya itu harus satu pandangan. Kenapa kok seperti itu? Karena ini sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran itu hal yang mesti iso ditampa kabeh wong. Nah, kebenaran kok tidak bisa diterima kabeh wong. Iki wong sing normal ya, yang punya aklun salim, nalar sing semestinya itu bisa menerima. Kalau nalar sing maaf melenceng ya sudah, tidak usah katut kita bicarakan. Jadi sebentar lagi dari hasil evaluasinya nanti setelah sampai mengamati, terus menanya, mengumpulkan informasi, terus menalar dan mengomunikasikan, mesti sampai punya rangkuman dari tolong nanti ditulis, diberi tanggal untuk menjadi bukti bahwa sampai mengikuti pembelajaran ini. Sampai pasti punya rangkuman yang beda-beda. Itu tidak masalah, dan mestinya harus beda. Kalau persis malahan dianggap nyontoh kacane. Dari sekian beda kalian di dalam mengungkapkan kesimpulan komunikasi antar kalian atau menalar informasi yang kalian kumpulkan, itu pasti ada titik sama, yaitu yang namanya kebenaran. Jadi Sigit merumuskan bla 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 bla, intinya A, bla 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 intinya A, padahal beda kata-kata tetapi maksudnya sama. Itu bukti, nak berarti analisisnya atau kesimpulannya benar. Cukup kiranya teman-teman sekalian untuk mengakhiri session ini, mohon maaf jadi minggu kemarin kita tidak bisa menyampaikan, tapi sudah kita sampaikan tadi ya. Ada target pembelajarannya kalian harus bab 1 dan bab 2 itu untuk bisa dimengerti besok selama masa pandemi ini. Terus hari ini kita sampaikan tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Memahami sesuatu itu berarti harus tahu apa yang dipahami. Jadi yang menjadi pokok adalah Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila, dari Pancasilanya itu apa dia tahu berapa kedudukannya dan apa fungsinya. Dengan sistem tadi mengamati dari sila pertama cukup 1-2 sila saja, tidak berarti harus nyampe 5 sila. Mengamati, terus menanya, menginformasikan, mengumpulkan informasi, menalar dan mengomunikasikan. Cukup teman-teman, saya berharap kalian tetap bisa menyimpulkan dengan ditulis di buku, diberi tanggal sebagai bukti mengikuti pembelajaran tadi. Kita cukupi sekian teman-teman sekalian. Saya berharap kalian tetap sholat limo, poso karo wong tuwa, ngaji mungino sebagai ciri khas kita bersama, yaitu sekolah di SMP Islam An-Nawawiyah Ahlul Kalam. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.